Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal teman-teman semua. Teman-teman semua, akhir-akhir ini kita disuguhin berita-berita yang gak ada habis-habisnya, yaitu tentang mantan presiden ke-7 kita, yaitu Bapak Joko Widodo, yang mana memang beliau ini seolah tidak ada habisnya kontroversi tentang beliau. Jujur, saya dulu adalah pengagum beliau ketika beliau masih jadi wali kota di Solo. Sampai kemudian beliau masuk ke Jakarta, saya masih menjadi pendukungnya, dan saya salah satu pemilih di Jakarta. Dan alhamdulillah beliau terpilih menjadi gubernur DKI Jakarta pada waktu itu. Namun seiring waktu mulai agak kecewa saya atau pudar dukungan atau kekaguman saya adalah ketika beliau masuk ke gorong-gorong yang mana jujur bagi saya itu adalah hanya sebuah pencitraan. Kenapa? Karena bagi saya masuk gorong-gorong yang sekecil itu dari jauh pun udah ketahuan bahwa itu nggak akan bisa masuk gitu loh. Nah, ngapain juga ya kita masuk ke situ? Nah, bagi saya itu sebuah action pencitraan. Nah, semenjak saat itu kemudian semakin besar kekecewaan saya adalah pada saat beliau memutuskan untuk tidak melanjutkan tugasnya sebagai gubernur Jakarta dan memilih mencalonkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia. Yang mana sebelum-sebelumnya beliau selalu menyatakan bahwa dia tidak ikut capres pada saat itu. Nah, ternyata beliau berbalik arah dan beliau bersedia untuk dicalonkan sebagai calon Presiden Republik Indonesia pada saat itu melawan Pak Prabowo. Nah, kemudian kontroversi selanjutnya adalah ketika beliau menjabat dengan kalimat-kalimat yang apa yang diucapkan dengan yang dilakukan itu berbeda. Ini jauh berbeda dengan apa yang disampaikan yang menjadi bahan tertawaan orang-orang banyak, yaitu walk the talk. Sebenarnya walk the talk itu bagus maknanya, cuman karena disampaikan dengan pengucapan yang kurang pas dan diucapkan oleh Pak Joko Widodo yang mana notabene banyak ucapan-ucapan beliau yang seolah-olah itu menafikan antara kenyataan dengan apa yang diucapkan. Sebagai salah satu contoh adalah tentang masalah SMK, kemudian masalah 11.000 triliun, terus kemudian masalah impor dan lain sebagainya. Nah, ada satu hal yang menarik teman-teman semua, yaitu apa yang disampaikan oleh Bapak Usman Amiruddin, yaitu salah satu pendiri Partai Amanat Nasional yang sekarang sudah tidak di PAN lagi. Dan pada saat itu beliaulah yang menjadi sosok sosok sentral atau sosok yang mengenalkan Pak Jokowi ke panggung politik di Pilwakot Kota Solo. Nah, cerita yang membuat saya agak terkejut adalah ketika Pak Usman menyampaikan di dalam salah satu podcast bahwa kemenangan Pak Jokowi di Solo pada pilkada periode pertamanya itu sebenarnya rekayasa saja, yaitu rekayasa dari KPUD Kota Solo, yang mana itu juga ada andil dari PDIP. Jujur, saya dari zaman saya masih kecil mendengar PDIP itu bagi saya partai yang dalam tanda kutip partai preman. Pada saat saya masih SD sampai SMA itu image PDIP itu memang image partai preman. Tapi terlepas dari itu semua, bagi saya dan saya juga nggak akan pernah milih PDIP, tapi itu bukan pilihan masing-masing ya. Tapi kembali kepada apa yang disampaikan oleh Pak Usman, bahwa ternyata kemenangan Pak Joko Widodo yang sebelumnya pada saat saya masih mengagumi, saya mendapatkan berita bahwa Pak Jokowi itu menang mutlak sampai 90% kalau nggak salah. Nah, ternyata apa yang disampaikan Pak Usman ini sangat bertolak belakang dengan berita yang ada. Ya, Pak Usman yang menyampaikan bahwa kemenangan Pak Joko Widodo pada periode pertama itu dilalui dengan kecurangan oleh
KPUD ya di Kota Solo. Nah, lebih jelasnya mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Usman Amiruddin berikut ini. Kalau rapat di tempatnya Pak Purnomo itu kan mesti saya datang lebih dulu. Nah, waktu itu saya datang, Pak Purnomo keluar, Pak Usman kamu kok tumben, kok kelihatan sedih, ada apa? Tak panggil, Pak Pur duduk sebelah saya sini Pak Pur. Tak ceritakan keadaannya seperti ini. Jokowi hilang. Udah diam sama. Tak pegang tangannya Pak Purnomo. Pak Pur penggantinya ya, kaget dia. Loh, jangan Pak Usman, jangan main-main, jangan main-main. Tolong Pak Pur, saya minta dibantu Pak Pur. Saya kehilangan muka sama teman-teman di depan. Tidak bisa apa-apa. Langsung paginya saya ke Pak Amin lagi. Bapak tim. Ya. Pak Amin, saya dapat gantinya lebih bagus dari Jokowi. Penampilannya, jaringannya, kekayaannya luar biasa. Mungkin kalau 6 kali Jokowi ada, katanya Pak Purnomo. Pom bensinnya ada 6. Pak apoteknya ada berapa itu? Dan dia dosen di UGM. Oh, dosen UGM. Itu tahun 2004 ya. Tahun 2004 ya. Dia masih ngajar. Sudah, Pak Usman aku suka dong rekomendasi ini. Emang nggak Pak Amin? Wah, aku nek karo Pak Usman saya sopo-sopo. Terus aku tak bantu Pak Usman deh. Oke. Sudah tarung. Yang menang tuh seharusnya Pak Purnomo. Loh. Maksudnya Pak? Pada waktu pemilihan, tapi dicurangi oleh waktu itu kan namanya KPU tuh ya. KPUD. KPUD ya. KPUD Solo. Solo. Dicurangi bagaimana? Di nomornya aneh di yang perolehan suaranya di Diotak-atik. ya, itu si Joko apa namanya si kan dia menjadi stafnya di Jokowi. Namanya siapa? Eko Panjul. Oh, Eko Panjul. Saya pernah dengar ya. Ya, Eko Panjul. Nah, saya tahunya itu setelah periode yang kedua Eko Panjul ngomong, dulu yang menang kamu, tapi saya dibayar oleh PDIP tidak menang ke. Wah. Wah. Demikian teman-teman apa yang disampaikan oleh Pak Usman ini di dalam penyampaiannya. Beliau juga menyebut-nyebut nama mantan ketua PAN yaitu Pak Amin Rais, yaitu pada saat Pak Joko Widodo ikut Pilwakot Solo periode pertama, ketua PAN-nya adalah Pak Amin Rais. Dan ini akan lebih afdol lagi kalau seandainya Pak Amin Rais itu memberikan tanggapannya. Yang disampaikan oleh Pak Usman ini bagi saya inline dengan apa yang pernah disampaikan oleh Rocky Gerung di dalam salah satu acara yaitu Indonesia Lawyer Club. Rocky Gerung menyampaikan ketika Pak Jokowi masih menjabat sebagai wali kota Solo dan Rocky Gerung diundang di Universitas 11 Maret UNS Solo untuk memberikan ceramahnya. Beliau kemudian mendapatkan pesan bahwa salah seorang tokoh PKI Solo yaitu Rewang ingin berbicara dengan Rocky Gerung. Nah, setelah acara Rocky Gerung kemudian ketemu dengan Rewang, di mana Rewang menyampaikan jangan percaya dengan apa yang telah dilakukan oleh Jokowi, terutama terkait dengan pemindahan para pedagang di Pasar Klewer. Baik teman-teman, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Silahkan berikan komentar dan pendapatnya di kolom komentar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.